Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perseroan terbatas. Ini saya menjadikan slide materi perkuliahan saya untuk perseroan terbatas ini sebagai contoh dalam kegiatan pelatihan pendampingan guru di bawah naungan Kuskupan Agung Semarang. Baik, ingin saya sampaikan bahwa di dalam perseroan terbatas itu Bapak Ibu mungkin kenal istilahnya dengan PT, itu memiliki dasar hukum pendirian, ya, ada dasar dan syarat untuk berdirinya sebuah PT. Dasarnya itu bisa dilihat di sini bahwa ada dasar hukumnya, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menjadi dasar bahwa sebuah PT itu didirikan. Jadi dengan ada syarat ini menjadikan alas hak dari perseroan terbatas itu berdiri. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih pengertian dari PT itu, definisinya apa kira-kira seperti itu. Nah, dalam pengertian PT ini, PT adalah di sini saya bacakan saja ya Bapak Ibu sekalian, bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dari definisi ini kita bisa lihat ada unsur-unsur yang memang terkandung di dalam sebuah PT. Jadi dengan adanya unsur-unsur ini maka dapat disampaikan bahwa itu dinyatakan sebagai sebuah PT, dinyatakan sebagai sebuah perseroan terbatas. Syarat pertama bahwa yang namanya PT itu merupakan memiliki statusnya apa? Badan hukum. Jadi sebuah PT itu harus memiliki sebuah statusnya adalah badan hukum. Jadi kalau misalnya kita kenal dalam yang namanya bentuk perusahaan itu ada dua hal. Jadi ada badan usaha berbadan hukum, ada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, dalam artian ini PT adalah badan usaha yang berbadan hukum. Dengan demikian, syarat dari PT itu harus berbadan hukum yang pertama. Disampaikan ini yang pertama, kemudian yang kedua, dia merupakan persekutuan modal, ya. Persekutuan modal atau dengan kata lain dari sini saya bisa sampaikan bahwa PT merupakan kumpulan-kumpulan dari modal. Jadi dia itu tidak hanya terdiri dari orang-orang saja yang ada dalam PT, tapi dia adalah kumpulan modal. Jadi sebuah PT dia statusnya badan hukum, dia merupakan kumpulan modal di mana di dalam pendirian PT, di mana berdasarkan definisi ini, maka sebuah PT itu dia itu memiliki pemisahan harta kekayaan dari badan usahanya terpisah dengan harta kekayaan dari pemilik dari perusahaan. Sehingga dengan adanya status badan hukum ini, maka PT itu bertanggung jawab. Jadi dia itu sebagai subjek hukum. Karena dia merupakan badan usaha berbadan hukum, kalau kita kenal dalam istilah Belanda itu ada subjek hukum itu ada dua. Ada rechtsperson, ada natuurlijkperson. Ada natuurlijkperson, ada rechtsperson. Nah, kalau dalam artian PT ini dia merupakan rechtsperson. Dia bukan hanya sebagai dia bukan manusia, tapi dia adalah sebuah badan usaha atau badan hukum yang memiliki alas hak dan kewajiban sehingga dia dapat melakukan segala perbuatan hukum. Jadi PT itu bertindak seolah-olah seperti manusia. Jadi dia itu bertindak seolah-olah seperti manusia untuk dapat melakukan segala perbuatan hukum di dalam hal ini. Sehingga dengan demikian, jadi kalau misalnya dia itu adalah badan usaha berbadan hukum, pertama dia juga memiliki pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan dari PT dengan harta kekayaan dari pemiliknya.
dia juga merupakan kumpulan modal. Kumpulan modal ini terdiri atas apa? Atas saham. Jadi kalau kita bicara kumpulan modal, dia itu terdiri atas saham, obligasi dan sebagainya. Tapi saham ini merupakan syarat bahwa kumpulan modal ini terdiri atas saham. Dan kemudian dia melakukan kegiatan usahanya dengan modal dasar tadi terbagi seluruhnya dalam saham, ya. Dan terhadap persyaratannya, terhadap segala persyaratan PT itu ditetapkan harus memenuhi persyaratan ditetapkan oleh undang-undang ini. Kurang lebih seperti itu. Itu dasar dari adanya sebuah PT. Demikian Bapak Ibu materi yang saya sampaikan. Terima kasih.